Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan menjelaskan dari sudut Alkitab bahwa Yesus itulah Roh Kudus. Nah, ini kan pemahaman ini menjungkir balikan pemahaman dari para pendeta Tritunggal itu yang mengatakan bahwa Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ketiganya adalah Allah. Lalu mereka rumuskan tiga pribadi yang berbeda dalam satu Allah. Padahal mereka tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu pribadi. Mereka juga tidak bisa membuktikan tiga pribadi yang berbeda. Alkitab mengatakan dalam Markus 12 ayat 29, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Esa itu satu, bukan kesatuan ya. Bukan kesatuan dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi Esa itu satu. Siapakah? Aku adalah Allah yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi seorang diri. Ya kan? Nggak dua orang diri, nggak tiga orang diri. Aku katanya. Ya kan? Pada saat itu dia belum pakai nama Yesus, masih Yahweh. Dia belum menjadi manusia. Jadi Allah satu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Satu, bukan dua. Bukan Allah memiliki firman. Tetapi firman adalah Allah. Kata bersama-sama itu juga tidak membuktikan bahwa ada dua, begitu. Karena pada akhir kalimat yang dikatakan firman adalah Allah. Yang bisa begini kan hanya Allah. Roh kan satu. Ya, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu sama saya ini ada tiga lah ya. Dibatasi oleh tubuh. Tetapi Allah tidak. Amin. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Dengan demikian, firman adalah roh. Klop bukan? Klop. Amin. Nah, saya jelaskan di sini. Ya. Para pendeta Tritunggal itu tidak akan mungkin bisa mengerti, tidak akan mungkin bisa mengerti kitab suci. Tidak akan mungkin. Ya. Karena bagi mereka, ya, Alkitab itu hanya bukan hanya satu-satunya firman Allah. Jadi untuk memahami Allah itu, mereka juga membutuhkan referensi-referensi dari tulisan-tulisan orang yang nggak jelas. Yang bukunya tebal-tebal segini nih bukunya. Buku sampah. Yang orangnya nggak ada di Alkitab. Si Tertulianus saja nggak ada di Alkitab, mereka sanjung-sanjung, mereka percaya. Itu. Jadi Alkitab itu bagi mereka bukan satu-satunya firman Allah. Dua Timotius ya. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 16.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu Yesus. Ya. Kenapa harus satu-satunya kitab suci adalah Alkitab? Ya. Yohanes 5 ayat 39, ya 39 ya mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40-nya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tuh, ayat yang ke-39 mengatakan apa tadi? Walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kitab suci memberikan kesaksian tentang Yesus dan bukan memberi kesaksian tentang Allah Tritunggal. Itu nggak disebut. Aduh. Ya. Jelas kan Bapak Ibu? Jelas. Sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa kitab suci itu ya dari pada saat Yesus manusia ya itu ada 39 ya kitab ya dari Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Nah, sekarang ditambah lagi 27 dari 4 kitab itu ya. Markus, Matius, Lukas, Yohanes sampai Kisah Rasul, terus ditambah tulisan-tulisan itu sampai kepada kitab Wahyu. Itu kitab suci. Nah, mereka itu tidak mengerti para Tritunggal ini. Sehingga mulai itu ikut si Tertullianus. Ikut aja Tertullianus. Dirikan imannya di atas doktrinnya si Tertullianus. Itu. Bawa orang-orang untuk binasa di atas doktrin itu. Allah satu. Yesus adalah Roh Kudus. Jangan seperti si Ezra Soru yang mampet itu. Waktu dia baca Yesus dibaptis, ya, dia kan dengar tuh. Kalau Yesus itu Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu Yesus, bagaimana mungkin Yesus turun ke atas Yesus? Tolong jelaskan. Jelaskan sama otak mampet ya susah. Ya kan? Dia nggak mengerti yang dibaptis itu adalah manusia Yesus. Nggak ngerti dia. Kasihan kan? Kasihan. Tuh para pendeta Tritunggal tuh. Itu salah satu contoh tuh. Salah satu contoh tuh. yang membuktikan bahwa dia bukan penyembah Yesus satu-satunya Allah. Sehingga ini tidak dibukakan pikirannya. Yang hanya bisa membukakan pikiran kan hanya Yesus. Lukas 24 ayat 45 ya. Ya. Tadi sudah jelas ya, firman yang adalah Allah, Allah adalah roh, dengan demikian firman adalah roh. Ya, kitab suci ya, itu diilhamkan oleh Allah. Kitab suci itu ya, itu hanya berbicara yang bersaksi tentang Yesus. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam Wahyu
21 ya, 21 ayat 17 ya kalau 16 17 ya. Wahyu Wahyu 22. Coba kita lihat. Ayat 16 17. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Tadi Yesus ya. Nah sekarang dikatakan lagi di ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Bukankah kita ini mempelainya dari Kristus? Perhatikan ayat 17, rohnya itu, R-nya huruf besar. Itu adalah Allah. Itu yang berbicara adalah Yesus. Ini kan bicara di sorga. Sorga harus roh. Jadi dengan ayat ini sudah jelas. Yesus itu adalah Roh Kudus. Di mana susahnya untuk mengerti ini? Itu karena mampet. Karena yang disembah bukan Yesus. Ya. Jangan pada saat Yesus dibaptis, ya, lalu apa ini ada kata anak, ya, inilah anakku, ya. Lalu para pendeta Tritunggal ini berimajinasi. Nah, saya katakan gitu aja ya. Oh, karena ada anakku, pasti ngomong bapak. Loh kenapa nggak ibu? Ibu juga sama anaknya juga ngomongnya, inilah anakku. Kalau mau ditafsirkannya ngomong itu bapak. Ya kan? Bapak dalam Bapak ini Bapak kiasan ya, Bapak kiasan dari Yesus Roh ini kan berlaku 3,5 tahun ya. Pada saat Yesus merendahkan diri menjadi anak manusia, dari anak Allah menjadi anak manusia ya. Disitulah mulai timbul kiasan ya, kata apa sebutan kiasan dari Yesus Roh itu ya, yang ada di sorga itu ya, dengan sebutan Bapa itu. Nah itu finishnya nanti pada saat Yesus mati dan dia bangkit lalu naik ke sorga. Itu kiasan itu tidak diperlukan lagi Bapa itu, yang kiasan itu, karena Yesus itu adalah Roh, dia adalah Allah. Kembali ya, kembali. Nah kita lihat di sini ya, bahwa siapa yang berbicara? Karena Yohanes 5 ayat 37 mengatakan apa? Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Ya, ini Bapa kiasan ya. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tuh suaranya nggak pernah kedengaran. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dia nggak bisa ngomong, berarti dia kiasan. Rupanya pun tidak pernah terlihat, berarti dia kiasan. Nah, lalu siapa yang berkata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, kalau Bapak itu kan sudah terbukti tidak bisa berbicara. Nah, yang berbicara siapa? Kita lihat dalam 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1, saya pelan-pelan aja supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ya.
Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ya. Allah Bapa, bukannya Bapak. Ya. Saya ulangi lagi. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia. Ternyata yang maha mulia. Allah Bapa yang maha mulia yang bersuara. Yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tuh, Allah Bapa yang berbicara, bukannya Bapak. Allah Bapa yang maha mulia itu. Ayat 18. Dari 2 Petrus 1 ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah ini berbicara mengenai apa itu ya. Pada saat ada di gunung yang kudus itu ya. Tapi yang bisa berbicara siapa? Allah Bapa. Bukannya Bapak. Allah Bapa adalah apa? Yang maha mulia. Kita lihat, siapa ini? Di ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jelas, ini adalah Roh Kudus. Mengerti di sini? Jadi kasihan ya. Ya nggak usah kasihan, mereka tegar tengkuknya itu. Palanya pala batu, biar aja. Bapak Ibu aja sudah dengar apa yang saya sampaikan di sini ya. Bahwa yang bisa berbicara itu adalah Roh Kudus. Yang bisa berbicara itu ternyata adalah Allah Bapa, bukan Bapak. Dia adalah yang maha mulia. Dibuktikan di ayat 21. Amin. Jadi, saya gabungkan lagi ya. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Roh ya. Dengan demikian, firman adalah roh. Lalu Efesus 4 ayat, coba sebentar, saya lihat dulu. Efesus 4 ayat 30 ya. Kita lihat di sini. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus Allah. Amin. Jadi Yesus itu adalah Roh Kudus. Satu, Allah itu satu. Tidak mungkin Allah dua. Tidak mungkin Allah kesatuan. Allah satu. Ini ada ayat favorit saya. Ini ayat favorit saya nih. Untuk apa? Untuk menghajar lah gitu ya. Untuk menghajar. Tertunggal. 2 Petrus. 2 Yakobus. Ini ayat favorit saya. 2 Yakobus. Yakobus 2 maksudnya. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Tuh, setan percaya loh. Dan mereka gemetar. Nah, sekarang pertanyaannya, Tritunggal percaya gak kalau Allah satu? Enggak kan? Berarti Tritunggal di bawah. Bukan saya ngomong, ini loh ayatnya. Saya ulangi lagi ya, supaya enggak timbul hoak gitu. Apa saya yang hoak? Apa enggak? Nih, saya ulangi. Yakobus 2 ayat 19.
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Bukan kesatuan ya, hanya ada satu ya Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Itu ayatnya. Saya dibilang hoak lagi. Tritunggal nggak percaya Allah satu. Kesatuan katanya. Nggak gemetar lagi. Fitnah lagi dari mimbar. Ini, ya kan? Begitu dahsyatnya. Dahsyatnya. Memang luar biasa ini. Makanya saya katakan, ya, doktrin itu doktrin sampah. Sampah itu buang. Buang itu. Ya. Tadi Allah satu. Nih, tadi di Yakobus ya. Sekarang di Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Allah yang satu itu adalah Tuhan. Allah yang satu. Bukan Allah yang kesatuan, bukan Allah Tritunggal. Kurang apa sih ayatnya? Saya ulang lagi. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jelas loh ayat-ayat Alkitab ini. Amin. Jadi apa yang sudah saya sampaikan ini bahwa Yesus adalah Roh Kudus dengan ayat-ayat Alkitab very clear. Shalom.